ya minggu lalu ya tentang penderitaan. Saya berikan tema kali ini penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya, jadi kita belajar tentang penderitaan Kristus yang akan menjadi teladan buat kita semua. Ya, dan minggu lalu sudah saya ajarkan tentang penderitaan itu secara garis besar Rasul Petrus membagi dua ya, penderitaan akibat dosa, penderitaan karena mengikut Kristus ya. Dan orang yang ikut Yesus pasti menderita. Makanya Yesus pernah ngomong seorang murid tidak akan lebih dari gurunya ya, saudaraku ya. Kalau gurunya yaitu Kristus menderita waktu menjadi manusia ya, kita murid-muridnya ini ya, murid-murid Kristus juga menderita. Ya, tapi sekali lagi penderitaannya bukan penderitaan karena dosa ya. Saya ingatkan ya minggu lalu. Dan Yesus juga pernah berfirman berkata bahwa barang siapa mau ikut aku, ya dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan ikut aku. Ya, jadi penderitaan yang dimaksud bukan penderitaan karena dosa, maksudnya karena Anda mungkin mencuri, terus digebukin orang, dimasukin penjara, itu menderita karena dosa. Ya, mungkin karena korupsi atau karena kedapatan berbuat mesum, diarak massa. Wah itu kayak menderita bukan karena Kristus ya, itu karena dosa. Dan bukan itu yang kita akan belajar, saudara. Kalau itu perlu bertobat ya, untuk menerima pengampunan Tuhan perlu datang. Tapi yang kita belajar penderita karena Kristus, sangkal diri, pikul salib. Minggu lalu sudah saya jelaskan ya sedikit tentang menyangkal diri. Nanti lain kali kita akan perdalam. Kalau kali ini saya kepingin kita mendalami tentang penderitaan Kristus itu, saudara. Yang kita lihat penderitaannya Tuhan Yesus. Dan itu akan menjadi teladan buat kita. Dan penderitaan Kristus ini luar biasa, saudaraku. Melalui penderitaan Yesus di dunia sebagai manusia, itu luar biasa, wow. Ya, justru membawa pemulihan. Ini cara berpikirnya Tuhan itu jangan samakan dengan dunia, saudaraku ya. Dunia alergi dengan penderitaan, dengan sengsara. Tapi justru di Alkitab kita belajar justru penderitaan, ya, kesengsaraan itu justru menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Bahkan pengorbanan Kristus. Makanya banyak orang ini, saudaraku, ya, sulit untuk menerima tentang pengorbanan Kristus. Ya, mereka enggak masuk akal gitu loh. Bagaimana Tuhan kok menderita gitu loh. Cara berpikirnya kan enggak masuk akal. Tuhan itu digambarkan sebagai raja di atas segala raja, sebagai suatu pribadi yang mulia, yang suci, yang kudus, mana mungkin gitu loh ya, menderita. Nanti kita akan lihat firman Tuhan dan makanya kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengerti ini, bahkan meneladani ini. Ya, yang pertama kita lihat dulu Filipi pasal yang ke-2 ayat ke-5 mulai. Ini yang terkenal sekali, ayat kesenangan saya, saudara ini. Bisa tunjukkan bagaimana temanya nanti Mas Yoga kalau di YouTube tulis ya, penderitaan Kristus sebagai teladan. Oh gitu ya. Saya dikritik anak saya soalnya, kok enggak ada tema sih Pak, jadi biar orang tahu ini lagi ngomong tentang apa gitu. Ya nanti diatur Mas juga ya. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang penderitaan Kristus sebagai apa? Jangan ngomong, sebagai teladan ya. Oke, mari baca sama-sama dari ayat ini dulu, Filipi 2 ayat ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, dalam hidup saudara, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran dan perasaanmu itu harus sama gitu loh, dengan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Yesus. Ya, apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, apa yang menjadi pola pikirnya Tuhan Yesus, apa yang menjadi paradigmanya Tuhan Yesus, itu ya harus menjadi paradigma hidup Anda juga. Apa itu paradigmanya Yesus? Apa itu pola pikirnya Tuhan Yesus? Beda dengan pola pikirnya dunia yang hanya mengejar materi, kesenangan, kenikmatan hidup. Saya minggu lalu katakan saya tidak anti dengan kaya. Kita semua bersyukur ada berkat Tuhan, kelimpahan, janji Tuhan itu juga kelimpahan. Ya, Tuhan janjikan kita hidup berkelimpahan. Saya percaya itu gitu. Tapi kita akan mengerti bahwa yang dimaksud kelimpahan di dalam Kristus, kaya di dalam Tuhan itu beda. Ini memang gini suaranya, enggak apa-apa. Di rekaman nanti bagus. Kok rodok gembret-gembret ini. Kalau
Apa di dalam Kristus kita mengenal kaya di dalam Tuhan. Diberkati, kamu dipanggil untuk memperoleh berkat minggu lalu ya. Saya enggak usah bisa dibuka lagi khotbahnya. Saya percaya itu. Tetapi cara pikirnya beda. Kalau boleh saya katakan gini, maaf saudara, kalau saya jadi pendeta, saya enggak bangga, saya enggak ada jemaat, punya jemaat yang kaya, walaupun senang. Tapi gini, kalau dia kaya hanya untuk dirinya sendiri, dinikmati hanya untuk memuaskan kesenangannya sendiri, buat apa gitu. Lebih baik orang yang sederhana tapi hidupnya ya seperti, makanya kenapa Yesus itu memuji janda miskin itu loh. Waktu ada orang memberikan persembahan, ya orang kaya itu memberikan blank banyak, tapi janda miskin dicatat Alkitab memberikan berapa? Cuma 2 peser. 2 peser. Tapi Yesus berkata ini memberi yang terbaik lebih banyak loh. Kok bisa Tuhan? Wong cuma dikit. Orang-orang kaya itu memberi dari kelebihannya, gampang kayak. Tapi janda ini memberikan semua yang dia punya, itu luar biasa. Hatinya benar-benar memberi. Ya, jadi cara pikirnya beda. Makanya cara pikirnya Tuhan Yesus dengan dunia lain. Ya, cara pikirnya Tuhan, pola pikirnya Tuhan itu luar biasa, beda. Makanya kita harus memiliki cara pikirnya Tuhan. Ayo, apa itu cara pikirnya Tuhan? Ayat 6. Ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa apa saudaraku? Allah. Makanya dunia enggak bisa nangkep. Saya sering lihat debat antar agama itu ya. Maksudnya Islam Kristen ya, anggap aja diskusi lah gitu ya. Enggak apa-apa, saling mencari, saling belajar menurut saya. Asal enggak perlu eker-ekeran ya. Enggak perlu sampai ribut. Saling belajar. Saya lihat mereka enggak bisa ngerti gitu loh. Kok bisa Yesus itu Tuhan? Gara-gara apa? Karena kok sampai menderita seperti itu gitu loh. Enggak masuk akal, apalagi menebus dosa. Ya, bahkan ada yang saya lihat ngomong di YouTube, saya enggak kepingin ditebus oleh Tuhan ya. Saya menebus diri saya sendiri, saya gentle gitu. Oh, sombong amat saya gitu. Karena dia merasa saya enggak mau pengecut, saya enggak mau jadi orang yang bersembunyi di belakang itu namanya. Ya, pengampunan. Saya menebus dosa saya sendiri ya. Saya berbuat, saya bertanggung jawab. Kayaknya kan satria banget gitu ya. Tapi dia enggak ngerti tentang hukum kekekalan, saudaraku. Ya. Saya mau tanya secara jujur dari hati diri Anda, sanggupkah Anda menebus dosamu yang begitu besar? Begitu besar. Sejak engkau lahir ya sampai hidup sekarang ini. Kalau mau jujur, engkau hitung, engkau timbang, banyak mana dosa dan kekudusan. Saya tidak usah bicara kebaikan, ini kan bicara kekudusan. Dosa, kenajisan, kekotoran dengan kekudusan yang kau lakukan. Banyak mana, saudaraku? Ayo jujur, kacang hijau, saudaraku. Banyak mana, saudaraku? Banyak dosa. Kenapa orang begitu sombong merasa aku akan nebus dosaku sendiri? Dengan apa kamu nebus dosamu? Dengan amal ibadahmu, perbuatan baikmu, Alkitab katakan. Makanya firman Tuhan ini beda dengan firman kitab yang lain. Alkitab berkata, Alkitab kita, perbuatan baik manusia. Seperti apa, saudaraku? Kain cemar. Di hadapan Allah, kain cemar. Maaf kalau ini ada anak kecilnya. Kain cemar itu, kalau bahasa aslinya ya itu, maaf ya, kain bekas wanita. Kotoran wanita itu, saudara, pembalutnya. Sorry, saya harus ngomong. Kain cemar. Di hadapan Tuhan perbuatan baik manusia itu tidak ada artinya, seperti kain cemar. Seberapa sih baikmu? Seberapa sih kudusmu itu? Halo? Serba baik sih amalmu, ibadahmu. Kok kenapa bangga? Ini loh bisa membawa aku ke sorga. Ini loh bisa membawa aku kepada keselamatan. Oh ini loh yang bisa membuat aku layak di hadapan Tuhan. Di dalam kekristenan, no way, tidak bisa. Tetapi kita layak di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan baikmu. Makanya Alkitab katakan orang benar hidup oleh iman, percaya. Karena engkau percaya. Jadi iman itu kalau saya sederhanakan ya, nanti lain kali belajar dalam enak. Iman itu yang Anda harus imani dua sih sebetulnya. Pertama, dengar baik-baik, ini sering saya ajarkan, mungkin lupa. Pertama, imani, percaya kepada siapa Yesus itu. Percaya kepada Yesus Tuhan. Ya. Yang kedua, percaya kepada apa yang telah Yesus lakukan. Bahwa dia telah datang ke dunia sebagai manusia, mati, disalib, menebus. Itu iman itu. Ketika engkau punya iman kepada Kristus, itu yang disebut iman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia sebagai anak Allah.
Jadi manusia berkorban buat kita, mati buat. Nah ini ya apa yang Yesus lakukan. Nah gini ayat-ayat di sini ada. Ayo baca sama-sama ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu dalam rupanya Allah, tidak menganggap apa saudaraku? Kesetaraan dengan Allah itu. Bayangkan. Yesus adalah rupa Allah. Dan Yesus setara dengan Allah. Nah orang setara dengan Allah. Saya sering ngasih contoh paling sederhana itu gini, saudara, untuk menggambarkan Tuhan Yesus kita ya. Saya kalau penginjilan, gak usah rumit-rumit, kalau mau sederhana itu ngasih contoh itu matahari ya. Tapi saya tidak terus matahari itu kayak dulu ya. Itu kan terdiri, walaupun kelihatan satu kan terdiri dari 3 unsur ya. Apa itu namanya? Pertama gas, itu kan matahari itu saudara tahu enggak? Itu gas helium yang menyala-nyala. Terus dari gas helium yang sumbernya menyala-nyala itu keluar panas yang kita rasakan menyengat kita, keluar sinar ya. Itu kan sering dipakai, tapi banyak yang nolak itu oke lah. Saya kalau buat sederhana gini, paling sederhana itu Bapak Gereja Anastasius juga pakai itu. Yesus digambarkan seperti sinar matahari yang keluar dari matahari. Ya, sinar matahari yang keluar dari matahari sehakikat dengan matahari. Demikian pula Yesus yang keluar dari Allah sehakikat dengan Allah. Sederhananya gini, saya mau tanya, sinar matahari itu termasuk matahari enggak, saudaraku? Kalau saudara mungkin istilah sehakikat itu kayak sulit ya. Saya mau tanya, sinar matahari itu, kamu kok duduknya luar biasa, biar kelihatan ya. Ini keluar dari jalur, enggak apa-apa. Saya mau tanya, sinar matahari itu termasuk matahari atau tidak? Sinar matahari, termasuk. Sinar matahari itu adalah matahari. Demikian juga Yesus yang keluar dari Allah. Kita belajar minggu lalu ya, salah. Enggak apa-apa, saya bercanda. Ya enggak apa-apa, ya biar kelihatan. Jadi apa namanya minggu lalu saya jelaskan dalam Ibrani ya, Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, cahaya kemuliaannya Allah. Ya, jadi cahayanya Allah. Sehingga kita bisa merasakan Allah. Kita bisa merasakan matahari melalui sinarnya. Kita dapat terangnya. Kita dapat panasnya. Lah itu loh saudaraku, ngerti maksudnya. Makanya dikatakan Yesus itu adalah manifestasinya Allah. Makanya setara dengan Allah. Ini pengertiannya saudaraku. Amin saudaraku. Kok bisa Yesus setara dengan Allah? Memang harus ditunjang dengan ayat-ayat yang lain bahwa Yesus itu adalah cahaya kemuliaannya Allah. Cahaya yang keluar dari Allah. Nur ilahi. Ya, cahayanya Allah. Ya, dia adalah pribadi yang rupanya Allah, setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa, saudaraku? Milik yang harus dipertahankan. Ya, ini loh, saudaraku. Pola pikirnya Tuhan Yesus yang dalam rupa Allah, yang setara dengan Allah, tapi tidak menganggap ini sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah ayat 7, melainkan telah apa, saudaraku? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini cara pikirnya Tuhan Yesus. Makanya Allah kita itu beda digambarkan dengan Allah-Allah yang lain. Maaf ya, mungkin kesannya itu Allah itu duduk-duduk, tengok-tengok, bahasa Jawa, bahasa Jerman, tengok-tengok di surga, duduk-duduk di takhta, lihat-lihat manusia. Udah ya, kamu tak kasih firman aja ya, lewat nabi-nabi, ya lewat, pokoknya perantara-pengantara wahyu, terima, lakukan. Seolah-olah cuma duduk dan nunggu manusia melakukan. Kalau kamu bisa melakukan, tak kasih pahala, tak kasih sorga. Kalau kamu tidak bisa melakukan, kamu kuberi asap, kubuang ke neraka. Cara pikirnya kan seperti itu dunia. Cara pikirnya agama-agama di dunia seperti itu, tapi Alkitab tidak seperti itu. Dan ini yang akan jadi teladan kita. Jadi makanya iman itu belajar mengenal siapa Tuhan. Seperti apa Tuhan itu, bagaimana dia mengenal Tuhan. Dan yang kedua, mengenal apa yang dia lakukan, tahu apa yang dia lakukan. Bahwa dia tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu, sebagai milik yang harus dipertahankan. Justru mengosongkan dirinya. Yaitu dengan mengambil rupa hamba, jadi sama dengan manusia. Dan ayat 8 ini luar biasa, saudaraku. Ayat 8, 1, 2, 3, dan dalam apa, saudaraku? Keadaan sebagai manusia. Coba kata-kata ini, dalam keadaan sebagai manusia, berarti sebelumnya bukan manusia gitu loh. Tapi ketika sebagai manusia, apa yang dilakukan? Iya, Yesus telah apa?
merendahkan dirinya. Makanya rendah hati itu adalah teladannya Tuhan Yesus. Anak Tuhan pasti rendah hati. Amin. Wong bapaknya rendah hati, anaknya kok sombong. Anaknya siapa? Keliru. Bapakmu rendah hati. Yesusmu rendah hati. Makanya Yesus pernah ngomong gini di ayat mana itu? Matius berapa itu? Marilah ya, datang kepada aku letih lesu berat, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ngomong gitu. Ya. Ia telah merendahkan dirinya dan bukan hanya merendahkan dirinya dan apa saudaraku, taat sampai apa? Taatnya itu sampai mati. Taat sampai mati. Saya mau tanya, Anda sudah taat belum? Jangankan sampai mati, taat aja belum tentu. Untuk taat tunggu dulu. Kadang orang Kristen ini pilih-pilih ayat. Ya. Kalau enak diikuti. Kalau yang enggak enak, pilih-pilih. Itu enggak taat namanya, itu pilih-pilih. Kasihi musuhmu. Wah ini. Saudara tahu enggak ayat itu? Kok Dewi tersenyum deh. Loh sekarang gini loh, jangankan orang tua, teman, ini musuh loh, ini kan ekstrim banget. Kasihilah musuhmu, love your enemy. Itu enggak usah ditanya loh Pak, itu musuh loh Pak, bukan ayah saya, ibu saya, saudara saya, teman saya. Loh, cara pikirnya jangan gitu, ini aja musuh aja harus engkau kasih, kau berkati, kau doakan, kalau lapar kasih makan kan itu. Kalau apa itu haus kasih minum, kalau telanjang kasih pakaian, enggak punya tempat tinggal kasih tumpangan, musuhmu aja harus kau perlakukan seperti itu, apalagi ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu, temanmu, sahabatmu, jemaat Tuhan bersama-sama. Bayangkan saudara. Tapi kalau kita pilih-pilih, waduh Pak, kalau ngasihi teman saya mau. Kalau ngasih orang yang baik sama saya mau Pak. Tapi kalau ngasih orang yang jahatin saya Pak, nah itu bukan taat namanya. Itu pilih. Halo saudaraku, Yesus memberi contoh teladan, taat, bahkan sampai mati. Makanya kalau pilih-pilih itu gini, makanya Yesus ngomong begini, ayat selanjutnya kan ngomong gini, kenapa kok kita harus mengasihi musuh? Ya, karena kalau kamu mengasihi orang yang baik kepadamu, apakah jasamu? Apakah bedanya kamu dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang pemungut cukai? Maaf, saya dulu juga preman, saya dulu juga punya geng. Saya minum, saya mabuk. Maaf, saya di Surabaya dulu seperti itu. Ya, puji Tuhan sekarang jadi pendeta ya. Dulu pendekar. Saya punya geng, saya punya kelompok. Ya. Dulu namanya koma gitu. Korak manyar. Buyar. Saudara tahu enggak? Tahu enggak saudaraku? Di situ kita walaupun anak-anak nakal, mabuk, minum, kita setia kawan. Kita saling tolong menolong. Saya kalau diganggu teman, siapa? Ayo geruduk. Loh, itu kan kayak setia kawan saudaraku. Loh, mereka bisa baik karena setia kawan. Makanya kalau kita baik kepada orang yang baik kepada kita, apa jasamu? Apa bedamu dengan orang-orang berdosa? Apa bedamu dengan pemungut cukai? Amin saudaraku. Halo? Makanya kenapa Yesus ngajar? Kasih musuhmu. Kasih musuhmu. Berkati orang yang menganiaya kamu. Loh, ajarannya seperti itu saudaraku. Dan itu Yesus lakukan waktu di kayu salib. Yesus tidak marah-marah, Yesus tidak mengutuki, kamu yang nyalip aku ya, aku sumpahi kamu. Justru mereka yang nyalip itu ketika ditolak sama siapa itu? Pontius Pilatus, maksakan, salibkan dia, salib. Ini orang tidak bersalah. Ya, tumpahkan darahnya. Hitungkan darahnya kepada kami dan terjadi orang Yahudi dibantai tahun 70 itu, orang Romawi. Zamannya Hitler juga dibantai. Itu akibat kata-kata itu loh saudaraku. Tanggungkan ya. Tanggungkan darahnya atas kami. Mereka minta istilahnya gini loh, bunuh Yesus itu. Ya, karena mereka saking bencinya. Makanya Yesus ngomong dunia membenci kamu. Karena dunia juga membenci aku kan ya Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak pernah benci mereka, tidak pernah benci dunia. Yesus waktu di kayu salib melihat mereka, Bapa, ampuni mereka. Orang-orang nyalip kan itu loh. Karena mereka tidak tahu, kan terkenal itu, apa yang telah mereka perbuat. Makanya ayat-ayat itu di Matius 5, baca itu. Hendaklah kamu sempurna. Disimpulkan itu, karena Bapamu di surga
sempurna. Makanya kenapa kok kita ngasih musuh kita? Kita harus memberkati musuh kita. Kita harus mendoakan musuh kita. Ya, bahkan kalau lapar, kalau haus, kasih makan, kasih minum. Kenapa, saudaraku? Ya, kalau kita melakukan baik kepada orang yang baik kepada kita, apa jasamu, apa bedanya dengan orang yang pemungut cukai di luar sana? Enggak ada bedanya. Dan kesimpulannya karena Bapamu di surga sempurna, makanya kamu juga harus sempurna sebagai anak-anaknya. Amin, saudaraku. Ini cara pikirnya Tuhan Yesus. Ini pola pikirnya Tuhan Yesus. Ini adalah paradigmanya Tuhan Yesus yang harus menjadi teladan buat kita. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati apa, saudaraku? Di kayu salib. Ayat 9 ini luar biasa, saudaraku. Karena ketaatan Tuhan Yesus, bahkan taat sampai mati. Matinya di kayu salib. Di Galatia 3:13 dikatakan, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Ya. Jadi Yesus itu mati terkutuk. Di kayu salib, makanya dunia tidak sampai ke Tuhan kok terkutuk. Cara pikirnya begitu. Nanti saya akan tunjukkan ayat ini yang disebut penderitaan yang membawa kepada keselamatan. Inilah penderitaan Kristus. Inilah penderitaan yang harus kita teladani, saudaraku. Ya, bukan penderitaan karena dosa. Ya. Jadi coba ayat 9, lihat. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Loh, kok katanya Yesus itu Allah, kok perlu ditinggikan? Nah, saudara harus tahu, tadi di atas dalam keadaannya sebagai apa? Manusia. Dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan, telah mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, bahasa Yunani itu kenosis, kalau menjelaskan panjang ya. Jadi Yesus itu menanggalkan kealahannya, saudaraku. Ya. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Ya, dalam keadaan sebagai manusianya. Jadi ini yang dibicarakan ini manusianya ini loh, saudaraku. Dalam keadaannya sebagai manusia yang menderita, manusia yang taat sampai mati bahkan di kayu salib, ini yang sedang dibicarakan. Makanya supaya gini, saudara, ini goblok-goblokan sederhana, ini agak kasar Surabaya. Kadang-kadang kalau kita disuruh teladani Yesus, wah enak ngomongnya. Yesus Tuhan, gampang no, ya toh. Yesus mau buat apa? Oh, saudaraku, makanya Yesus itu dalam keadaan manusia itu sama seperti kita. Saya tunjukkan dulu ayatnya, biar ucul. Ibrani pasal, bentar ya, supaya Anda ngerti. Ibrani pasal ke-4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab, ini yang bicara, yang dimaksud Tuhan Yesus ya. Imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar, Yesus yang tidak dapat turut. Jadi Yesus itu di Alkitab juga digambarkan nabi. Manusia juga gitu. Maaf ya, orang di luar kita kadang bingung, ini Tuhan ini bingung. Ini sebagai manusia dia itu jadi nabi juga, jadi imam besar juga karena mempersembahkan korban ya, terutama hidupnya sendiri, dan menjadi raja Mesias juga ya. Makanya waktu masuk ke Yerusalem kan orang-orang membentangkan Hosana bagi anak Daud ya, kan Raja Daud, turunannya Daud, waktu disalib pun inilah raja orang Yahudi. Dan Yahudi waktu itu belum punya kerajaan, hilang ya sudah karena dijajah Romawi, saya tidak bahas itu. Tapi intinya sebagai manusia dia juga punya jabatan sebagai imam besar. Dan sebagai imam besar bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi sebagai manusia Yesus juga perlu makan. Sebagai manusia juga bisa haus. Alkitab mencatat, makanya waktu puasa 40 hari 40 malam Tuhan Yesus dikatakan lalu laparlah Tuhan Yesus. Lalu laparlah Yesus. Makanya dicobai oleh iblis. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus bisa sedih enggak? Sebagai manusia bisa sedih enggak, saudaraku? Makanya enggak usah heran kalau ngomong lu, Tuhanmu kok bisa sedih lu sebagai manusia. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Makanya Anda bersyukur ketika Anda sedih. Yesus ngerti rasanya sedih itu seperti apa. Ketika engkau dikhianati, Yesus sebagai manusia ngerti rasanya dikhianati itu seperti apa. Ditinggal, dibuat pupuk bawang, dibuat apa ini tambal butuh.
Itu Yohanes 6 mencatat. Itu orang-orang yang dapat mujizat, saudara. Lapar, 5.000 orang, gak ada makanan, 5 roti, 2 ikan, 5.000 kenyang. Habis itu cari Yesus terus. Yesus negur, kamu cari aku, ya, karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Kamu cari aku bukan karena firman. Tersinggung, ditinggal, saudara. Singkat cerita gitu. Yesus ngerasain, terus tinggal 12 muridnya. Apakah kamu tidak ninggalin aku juga? Sempat gitu. Kami juga goncang sebetulnya. Mereka juga mau ninggalin Yesus, bayangin, saudara. Yesus pernah merasakan gimana rasanya ditinggal. Rasanya sendirian itu pernah. Makanya sebagai manusia bisa ngerasakan. Untung murid-murid waktu itu ngomong, cuman kami tidak tahu harus kemana. Saya tidak tahu, sudah ikut Yesus ya. Mau kemana lagi ya, sudah. Luar biasa. Makanya Yesus sebagai manusia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Cuman ada ayat selanjutnya ini yang luar biasa. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah apa, saudaraku? Dicobai. Dia juga dicobai. Supaya tersinggung mungkin, supaya marah, supaya merasa kesepian, supaya merasa hidupnya sebagai manusia. Kan kita sering sebagai manusia itu merasa lonely, kesepian, merasa sedih, merasa susah. Ya, ketika nggak punya apa-apa, Yesus pernah nggak punya uang kan di dunia. Suruh Petrus mancing, mancing. Ya saya sering kasih contoh itu, habis mancing saya pernah lagi ngerenungkan ayat itu, saya pernah bersaksi kan. Akhirnya dapat uang juga, waktu nggak punya duit, saudaraku. Wah, ayat itu luar biasa. Waktu nggak punya uang, Tuhan Yesus nyuruh Petrus pancing ikan. Ya nanti di mulutnya ada uang. Pancing bener nemu uangnya. Asik sebenarnya. Saya lagi ngerenungkan, wah Tuhan itu luar biasa ya, bener ya Lin ya, kapan itu. Kalau pas lagi ada duit ya enggak bergumul seperti itu. Kapan itu lagi, wah Yesus itu luar biasa ya. Mancing gitu ya. Ikan loh bisa luar biasa. Enggak tahu mungkin ikannya lagi renang di sungai, ada uang jatuh. Uangnya siapa jatuh di laut, di sungai itu ya, ditelan sama ikan ya. Terus Yesus tahu, ayo mancing. Ya. Jadi pernah ngerti rasanya bagaimana gak punya duit. Waktu ada yang mau ikut Yesus ngomong, waktu mau ikut Tuhan Yesus, Tuhan aku mau ikut kamu, Yesus ngomong apa? Istilahnya sederhananya, bahasa sederhana, pikiran baik-baik. Ya kalau kamu mau ikut aku, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi aku anak manusia enggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kamu nek ikut aku mbambung, mau kamu kalau bahasa Surabaya gitu ya. Kamu ikut aku mbambung, enggak mau dia, enggak mau dia. Kamu kalau ikut aku mbambung nanti, mau tidur di sembarang tempat istilahnya gitu. Mau enggak kamu? Mikir. Berapa banyak orang, maaf saya enggak suka diiming-imingi untuk jadi Kristen. Saudara, ini mumpung di sini ya, saya ngomong, saya nanti pengen ada waktu, saya mau tunjukkan ada channel di YouTube bagus, ya, Hidup untuk Bersaksi, coba cari, saudara. Banyak kesaksian-kesaksian luar biasa dari Muslim ya, jadi anak Tuhan itu luar nyentuh banget kesaksiannya. Rata-rata saya lihat itu ketemu Yesus, nggak ada yang nginjili. Memang sulit ya, itu maaf ya orang-orang yang di pondok pesantren, siapa menginjili? Ada yang guru agama, ada sekarang jadi penterjemah Alkitab itu luar biasa. Mereka ini sulit, siapa yang bisa menginjili? Dan ada yang biasa berdebat dulu. Ya menang, saya malah pernah mengislamkan orang Kristen gitu. Sekarang malah saya jadi, ya ada. Itu ketemu Tuhan Yesus, banyak ya, kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ada beberapa mereka ngomong, saudara Muslim itu menganggap orang jadi Kristen itu karena diiming-imingi. Terus jadi kaya ya karena dibantu uang segala macam. Dan dia ngomong, saya jadi anak Tuhan sampai hari ini, enggak ada yang seperti itu. Bahkan susah hidup saya. Ya. Dia harus kontrak rumah, diusir dari keluarga, itu kesaksiannya luar biasa. Saya senang yang seperti itu, saudara. Daripada yang, Mas Manel ya setuju ya, karena kadang kita nih muak ya dengar, saya setelah kenal Yesus, saya jadi kaya raya, sado kamu. Itu kacangan banget gitu loh. Murahan banget kesaksian seperti itu. Saya nangis dengar kesaksian mereka. Diusir dari keluarganya. Ini kita dengar tuh iman itu jadi luar biasa. Ini benar-benar sungguh-sungguh ngikut Yesus itu. Bukan karena iming-iming harta. No. Bahkan ngomong sampai hari ini tidak ada yang pernah bantu saya yayasan Kristen satupun. Dan saya bersyukur karena itu dia bilang. Biar terbukti iman. Itu ada, banyak. Coba cari channelnya apa tadi saya ngomong, lengkap ayo. Hidup untuk Bersaksi. Makanya saya punya ide nanti channel kita juga ya Sri bisa kesaksian ini Mbak Sri ini ya. Dulu kan pernah pakai
jilbab terus belajar apa terus apik kisahnya. Tapi diatur nanti, misalnya dikasih waktu lah ya 20 menit gitu. 25. Sri Mas Pri, saya juga rencana Mas Pri ini dulu ya, pengedar narkoba ini. Dari seberang woblik dia dulu dimanfaatkan anak-anak mahasiswa, lupa dia dulu ya. Ini ya pernah sakau apa. Sekarang udah percaya Yesus. Nanti diajari Mbak Dina ya, dicatat nota gimana ya. Nanti saya kepengin siapa lagi yang ya mungkin Heru satu kali. Pokoknya ya ceritanya kesaksian bagaimana sampai kita percaya Yesus gitu loh. Buat channel nanti gini aja, rekam sendiri aja ya. Nanti coba tunjukkan kalau kurang bagus diulangi lagi. Kasihkan ke Mas juga ya. Ya nanti gak apa-apa, coba-coba dulu sendiri gitu loh ya. Yang 25 menit lah, paling lama setengah jam, enggak apa-apa lah. Itu rata-rata ya setengah jaman ke atas. Dipilih Din Ajarono ya Din ya. Terutama enggak apa-apa, nanti saksian. Mantan penjual narkoba. Kalau Pri ini judulnya keren nih nanti. Mantan penjual narkoba. Orang enggak percaya kan modelnya begini saudara ya. Mantan penjual dan pemakai. Sri ini mantan apa ini? Enggak tahu. Pokoknya judulnya keren gitu loh judulnya. Oh gini, kalau Sri ini bisa. Dulu mu'alaf sempat mu'alaf kan. Mu'alaf kembali kepada Yesus. Oh, orang cari apa ini ternyata Sri. Saudara, jangan endel-endel loh ya. Heru siapa? Nanti banyak kan di sini. Ya, luar biasa. Sampai mana aja tadi? Nah, Yesus ini sebagai manusia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sama dengan kita, ia telah dicobai. Kena masalah, tantangan. Cuman baca sama-sama ini yang, kalau saudara pengen tahu ayatnya, waktu jadi manusia, Yesus kan seperti kita keadaannya. Ya, dicobai juga. Tapi Yesus itu berdosa apa enggak? Lah ini ayatnya. Hanya 1, 2, 3, hanya tidak berbuat dosa. Itu bedanya Yesus sama saya. Yesus sama Anda juga. Yesus dicobai, tidak berdosa. Anda dicobai, keluar sungutnya. Bedanya di situ. Lah makanya kenapa kita perlu meneladani Tuhan Yesus. Kembali ke tadi ya, Filipi 2, tadi ayat ke-8 ya tadi ya, yang 8 apa 9? Tadi, Filipi 2, itulah sebabnya Allah sangat, ayat 9 ya, meninggikan dia sebagai manusia tadi. Makanya ada firman Tuhan ngomong gini, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, tapi barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Ini prinsipnya. Makanya jangan sombong, jangan sok. Ya. Saya juga sebagai hamba Tuhan juga harus hati-hati ya. Makanya rendah hati itu penting. Ya, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ini prinsipnya. Prinsip Alkitab, prinsip sorga. Bukan prinsip dunia. Kalau prinsip dunia orang yang sombong, maaf ya ini sedikit. Ya saya kalau di bank, saya kartu kredit saya sekarang 11. Mas juga nyoba 1 aja sulit Mas juga ya. Sulit memang. Ya maaf ya ini saya kalau di survei bank, ya enggak, terus ini bedanya ya, saya enggak punya uang, saya enggak buka itu. Saya ya ini prinsip aja, maksudnya kan beda ya. Jadi kalau saya makanya prinsip dunia gitu, kalau saya merendahkan diri, saya ini pas-pasan, enggak dikasih. Saya ini makannya uangnya ya sekedarnya enggak dikasih. Ya prinsip dunia kan dicari, saya cerita ya rumah saya 5, walaupun punya orang tua ya, tinggal ibu, saya cerita 5, itu orang tua saya kan ya, saya pokoknya ya enggak bohong kan, walaupun rumahnya orang tua, rumah saya juga, istilahnya gitulah. Pinten kita terus saja, ya rumah saya 5 gitu, walaupun enggak ada uang saya. Percaya saya, di survei itu keluar semua saudaraku. Makanya prinsip dunia itu gitu, kalau semakin kamu meninggikan diri kan, semakin dihormati ya kan saudaraku, semakin dihargai. Ini kan masalah hikmat, saya ke bank ya gitu, kalau enggak gitu, ya kan untuk usaha ya, terus juga dapat cair itu usaha. Itu bet gampang saudara ya, tinggal bayarnya aja yang sekarang ini. Tapi intinya kan dapat itu, Mas Yuke lo nyoba 1 itu enggak jadi-jadi ya, enggak keluar-keluar ya. Memang enggak gampang gitu. Ya kamu sedikit
Pakai cara dunia kan maunya mintanya gitu, kamu jangan rendah hati. Kalau mereka nuntutnya surveinya begitu, kamu ya tapi ya enggak boleh bohong ya. Cuman pinter-pinternya gitu loh ya. Ngomongnya apa? Ya, ini apa toko gitar. Ya, walaupun kayak kios ngomong aja toko punya cabang. Online kan juga cabang kan. Kamu kan online juga. Gitu loh cara ngomongnya itu gitu. Kalau enggak gitu enggak dapat saudaraku. Ya, tapi caranya Tuhan lain saudaraku. Tuhan enggak lihat justru saudara semakin ini loh, saya orang hebat, saya orang pinter, ya tuh. Oh saya ini loh punya banyak keahlian. Saudara tahu enggak lagunya, lagu Kristen yang lama itu bagus ya. Bukan karena apa itu? Saya enggak hafal itu urutannya. Bukan karena kebaikanmu dulu ya. Kebaikanmu karena saya baik. Bukan karena siapa? Fasih lidahmu, karena saya pinter ngomong, saya ini terus terang sebenarnya enggak pinter ngomong. Saya ini kalau ngomong itu bahasa Jawa kedandapan ya, apa itu ya, gagap. Saya terus terang gagap orangnya. Ya, saudara kalau tahu aslinya saya ini gagap. Ini aja sedikit-sedikit lidah saya kayak mau kebalik-balik aja, enggak biasa saya. Tapi kalau Tuhan pakai itu bukan karena saya fasih lidah, bukan karena kalau untuk saya, tampan wajahmu. Wah ini sombong. Kadang kita merasa, oh karena saya fasih lidah, saya baik. Kecakapanmu, ya toh karena cakap, karena segala macam. Ku dipilih, ku dipakainya. Wah terus, bukan karena endelnya kamu. Bukan, oh karena apa, enggak. Refnya apa luar biasa? Sama-sama, 1, 2, 3. Semua karena anugerahnya. Amin, saudaraku. Diberikan kepada kita. Jadi kalau Anda diangkat Tuhan, Anda diberkati Tuhan, Anda dipakai Tuhan. Itu semua karena anugerahnya. Ini yang dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus sebagai manusia. Dan mengaruniakan kepadanya apa saudaraku? Nama di atas segala nama. Sehingga ayat 10 ini dahsyat ini saudara. Ini sering kita nyanyi ya. Sering kita nyanyi apa itu? Semua lutut, semua lidah gitu ya. Semua lutut kan bertelut menyembah Yesus. Semua lidah kan mengaku. Supaya 1, 2, 3 dalam nama Yesus. Bertekuk lutut segala yang ada. Bayangin saudaraku. Ini kalau manusia biasa, mana mungkin ini. Bertekuk lutut segala yang ada di mana? Langit. Siapa yang ada di langit? Manusia di langit? Yang ada langit ini heaven, surga. Malaikat-malaikat, kerubim. Bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Bahkan dan yang ada di bawah bumi. Lengkap saudaraku. Langit, di atas bumi, di bawah bumi. Saya mau tanya, di bawah bumi itu siapa? Uget-uget apa? Binatang bukan itu. Ini bicara underworld, dunia bawah tanah itu kan apa? Kuas gelap. Roro jahat itu diistilahkan dunia di bawah. Ya toh. Itu semua tekuk lutut. Iblis, makanya iblis itu ketika Yesus datang itu, teriak-teriak lari semua tunggang langgang. Tunduk yang di langit, di atas bumi, dan yang di bawah bumi, ayat 11, dahsyat ini sama. 1, 2, 3, dan segala lidah mengaku. 1, 2, 3, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi penderitaan Yesus ini, sebagai manusia, dicobai, sama bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu membawa kemuliaan bagi Allah. Minggu lalu kan saya sudah ajarkan itu. Penderitaan karena Kristus itu kalau kamu menderita karena kamu tidak berbuat dosa, karena kamu mengikut Kristus, itu adalah kasih karunia, itu adalah kemuliaan bagi Allah. Inilah teladan Tuhan Yesus buat kita semua. 1 ayat lagi saudaraku. Saya mau menunjukkan kepada Anda. Ini ayat ini aja, lagi juga, tidak apa-apa, tambah-tambah dikit. Ayat Ibrani 2 ayat 18. Dengan penderitaan Kristus ini, saudaraku, berkat yang kita dapatkan, yang kita ngertinya kan dosa kita diampuni, dihapuskan, puji Tuhan luar biasa. Tapi salah satu hal yang kita mau belajar melalui penderitaan Kristus ini juga ini, ya.
melalui penderitaannya, 2:18 ya, baca sama-sama, 1, 2, 3, sebab oleh karena ia, Tuhan Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, baca sama-sama, luar biasa. Maka ia sebagai manusia ya, Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kalau Anda lagi curhat sama Yesus, santai aja. Ya percaya aja, Yesus, Tuhan ini loh Tuhan sakit hatiku Tuhan. Engkau nggak ngerti karena engkau Tuhan. Kalau coba jadi, Tuhan sudah pernah jadi manusia. Ngerti rasanya kamu sakit hati seperti apa. Ya, jadi dia dapat menolong mereka yang dicobai. Lagi ayat ini, 2 Korintus 5:21. Habis ini satu ayat lagi kita doa. 2 Korintus 5:21, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dia, Tuhan Yesus, yang tidak mengenal dosa. Ini ayat lagi yang menunjukkan bahwa Yesus tidak berdosa. Supaya saudara ngerti ayat-ayatnya ya. Kok Yesus tidak berdosa sebagai manusia? Ini ayatnya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, ini Allah ya, Allah Bapa yang merencanakan keselamatan ini, menjadi dosa karena siapa? Karena kita, saudara dan saya. Dia yang Yesus yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, telah dibuat Allah menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya dalam Dia Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kenapa itu terjadi, saudaraku? Ayat terakhir ya. Galatia 3:13. Galatia 3:13 dan 14. Oke, Galatia 13. Kita baca ayat ini dan 14, setelah itu kita berdoa. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari apa, saudaraku? Kutuk hukum Taurat. Dengan jalan apa, saudaraku? Lah ini, saudaraku. Menjadi apa? Kutuk karena kita. Jadi Yesus itu menderita, mati, taat sampai mati di kayu salib, bahkan menjadi kutuk, karena ayat selanjutnya sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya kenapa matinya di kayu salib, bukan dipenggal. Matinya bukan mati tua, maaf ya, kalau nabi-nabi kan kebanyakan mati karena tua, digergaji. Ada itu, Yesaya apa siapa ya? Yeremia ya. Satu ada nabi yang digergaji, ada nabi yang mati, ya macam-macam lah, matinya manusia biasa ya, maksudnya umum. Tapi ini luar biasa, nggak ada nabi ya yang mati seperti ini. Mati tergantung di kayu salib. Ayat katakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi mati secara terkutuk, kira-kira gitu. Makanya enggak masuk akal, pikiran dunia enggak bisa nangkep loh, Tuhan itu suci, kudus, kenapa jadi kutuk? Waktu jadi manusia harusnya kan suci. Wah, ya harusnya kan, waduh, matinya pun terhormat ya, mungkin mati tua, enggak. Justru ini terjadi, Yesus menebus kita dari kutuk. Karena apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Ya toh, jadi karena kita terkutuk, kutuk kita ini harus dibebaskan, harus ada yang menanggung kutuk. Kalau Anda punya utang uang 1 miliar, harus ada yang membayar hutang Anda itu 1 miliar. Anda enggak punya uang 1 miliar, makanya penebusan itu ditebus, dibayar oleh orang yang bisa membayar. Akhirnya lunas. Saya mau tanya, walaupun yang bayar orang lain sudah dibayar lunas, Anda masih hutang enggak, saya mau tanya? Enggak, karena sudah dibayar. Sebenarnya juga dengan hutang dosa. Hutang kutu, hutang dosa. Hutang nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kenapa Yesus harus mati? Menyerahkan nyawanya, ya Bapa, serahkan nyawaku. Karena harus membayar nyawanya manusia, seluruh umat manusia yang berdosa. Itu loh saudaraku. Karena nyawa diganti dengan nyawa. Kutuk, loh, upah dosa adalah karena Anda berdosa. Ya, dosa itu ada dua sebenarnya. Dosa karena Adam, Anda lahir dari persekutuan, jadi istilahnya memiliki persekutuan dengan Adam. Selama Anda lahir dari Adam, nenek moyang kita pasti berdosa. Istilahnya dosa warisan. Ada yang tidak setuju silakan. Ya, mewarisi dosanya Adam. Yang kedua dosa karena perbuatan, melakukan. Anda karena melakukan, Anda berdosa. Jadi manusia tidak ada yang lepas dari dosa. Dan upah dosa adalah maut. Siapa yang bayar itu? Aku bayar dengan, tidak mau dibayar orang, bayar gundul. Sakarmu bayaran dewe, nek. Kamu mampu. Kalau saya sadar, saya tidak mampu Tuhan. Saya orang berdosa. Saya orang yang harus menghadapi maut, kutuk.
Ya akibat dosa loh, saudara. Corona ini juga akibat dosa. Kemiskinan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kegagalan. Oh, gagal terus. Ini akibat dosa. Dosa bawa kehancuran, dosa, upah dosa maut sampai akhirnya maut. Lah Yesus menebus kita dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk. Yesus menebus dosa kita dari yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa dibenarkan. Ya kita yang terkutuk menjadi, ayat bawahnya berkat, ayat 14. Nah, Yesus Kristus telah membuat ini, ayat 14-nya. Supaya apa? 1, 2, 3, di dalam dia, dalam Yesus, berkat Abraham. Bapak orang beriman, berkat Abraham. Saudara tahu berkat Abraham itu? Abraham, kau akan melahirkan raja-raja yang memerintah atas dunia ini. Keturunanmu menjadi raja atas, itu bicara Yesus. Itu bicara berkat, ya seperti janji kepada Adam itu, berkuasalah. Raja itu kan berkuasa. Makanya Allah memperbarui janjinya melalui Abraham. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Melalui ini kita diberkati Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus, kita diberkati Tuhan. Makanya saudaraku, saya akan sangat terharu sekali kalau mendengar kisah-kisah pengorbanan-pengorbanan. Saya senang, walaupun lagu dunia itu kadang-kadang enggak semua jelek ya. Kayak lagunya Ayah itu loh ya. Hitam, apa siapa yang nyanyi itu? Ebit apa sama? Yang Ayah itu loh, yang legam karena kerja keras itu loh. Lama itu lagu saya masih kecil itu. Ebit ya. Gimana lagunya itu? Pokoknya karena saking kerja keras untuk keluarganya itu sampai hitam. Apa? Pokoknya di matamu masih terlihat. Ricky gimana? Selaksa peristiwa. Benar tadi. Saya ngawur terus. Terus siapa? Ya pokoknya kan itu kan pengorbanan seorang ayah. Bukan ya. Ayah kemana? Sulawesi, oh ya ayahmu ya pulang Sulawesi. Nggak tahu masih lihat enggak ini online. Itu kan luar biasa pengorbanan. Ya, untuk keluarganya bisa makan, ini loh prinsip pengorbanan. Sampai hitam legam, sampai kurus kering, itu kan karena kerja untuk membanting, istilahnya membanting tulang. Untuk supaya anak istrinya bisa makan, wow ini pengorbanan yang bawa berkat ya. Kemarin saya waktu tidur lihat istri saya tiba-tiba disentuh Tuhan, saya di zaman nangis saja lihat. Dia kecapean saudaraku. Tuhan dia ini luar. Saya kan enggak kerja terus sedangkan enggak ada pemasukan lah dari mana ya. Saya apa adanya lah itu. Tapi dia yang kerja sama anak-anak di depot tuh. Saya lus-lus gini. Enggak tahu kalau dia tahu malah seneng dia ya. Gini, wah Tuhan terima kasih ya dia sampai kecapean gini ya. Wah saya bersyukur dan kan gitu, menghargai. Ini orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi Tuhan Yesus kita hargai. Saya pengen nyanyi lagu itu, kita akhiri karya terbesar. Gak jadi singan itu ya, karya terbesar. Karena tim musik bisa maju, bantu. Pengorbananmu telah selamatkan kita semua. Amin saudaraku, mari kita mensyukuri, kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus kita. Mari bangkit berdiri, kita selesaikan satu lagu ini, kita doa. Mari pelan-pelan bangkit berdiri ya. Kasih yang terindah. 1, 2, 3. Kasih yang terindah. Oh, kasih yang mulia. Hanya ku temukan. Hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku. Selalu setiap waktu, selalu di setiap waktu. Kita mau memuji Tuhan kita, mengucap syukur kepada kasih-Nya. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, oh, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kurang tinggi, satu lagi, naikkan satu nada. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Yesus, karena begitu besar kasihnya, cintanya kepada kita, begitu mulia, bukan di pengorbanannya, tulus untuk kita. Dia tidak meminta balasan, dia mengorbankan hidupnya. Oh haleluya, pujian dari hatiku, oh Tuhan, selalu di setiap waktuku. Amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karena begitu besar kasih-Nya. Haleluya, sama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku karya terbesar. Karya terbesar, ucap syukur saudaraku, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Sama-sama. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Ucap syukur saudara buat pengorbanannya. Kita bersyukur, kita percaya dan kasih-Nya yang begitu besar buat kita. Yesus, Engkau ku kagumi. Mungkin karena ada banyak masalah dalam hidup kita, banyak kebutuhan-kebutuhan, banyak permintaan-permintaan, permohonan yang belum kita raih, kita dapat. Doa-doa yang belum terkabul. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan kok enggak mengasihi saya. Kita lupa berkat yang terbesar, mujizat yang terbesar. Bukanlah ketika engkau menerima banyak duit, ketika engkau naik jabatan, ketika engkau sembuh sakit sembuh, engkau miskin jadi kaya. Itu juga berkat, tapi itu bukan berkat yang terbesar. Tapi berkat yang terbesar adalah ketika kita menerima pengorbanan Kristus, menerima pengampunannya, penebusan atas dosa kita, atas kutuk yang harusnya kita tanggung, harusnya kita terima, atas maut, upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus rela yang tidak berdosa menjadi dosa, supaya kita yang berdosa dibenarkan. Dia rela menjadi kutuk, terkutuk, mati terkutuk di kayu salib. Supaya kita yang terkutuk ini dibenarkan, diberkati. Itulah karya yang terbesar, itulah mujizat yang terbesar, itulah berkat yang terbesar buat kita, saudara. Ngucap syukur, saya rindu sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini. Ucap syukur dari hati kita. Terima kasih Tuhan, aku mau menghargai. Kalau Anda bisa menghargai ayahmu yang kerja keras, istrimu, ibumu, orang tuamu, bahkan ada anak-anak
Saya juga sering mendengar kisah, ada seorang kakak yang sulung berkorban. Sampai dia mungkin sampai tidak kuliah, supaya adik-adiknya bisa kuliah. Saya bangga dengan cerita-cerita itu. Bahkan keluarga istri saya, tantenya, Kome, saya tahu. Sampai tak nikah. Karena waktu itu keadaan tidak memungkinkan, adik-adiknya banyak, ayahnya mati. Harus bekerja keras untuk adik-adiknya. Supaya adik-adiknya bisa nikah, punya keluarga. Tapi beliau sampai usia tua 70 lebih, 76 mungkin. Tidak nikah, tidak punya anak. Dan kerja keras sejak masih gadis. Ninggalkan harta untuk adik-adiknya. Orang-orang yang berkorban seperti ini kita bisa bangga, bisa salut. Mereka memang gak sempurna sebagai manusia, tapi pengorbanan mereka luar biasa. Tidakkah Yesus kita, saudaraku? Kalau Anda bisa menghargai pengorbanan yang seperti itu, tidakkah kita bisa menghargai, menghormati pengorbanan Kristus yang beyond our imagination? Lebih dari yang kita bisa pikirkan. Terlalu ajaib, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kadang kami tidak sanggup untuk mengerti. Yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi telah mengosongkan dirinya. Merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia sama seperti kita. Dalam keadaan sebagai manusia taat, bahkan sampai mati. Mati di kayu salib. Untuk menjadi kutuk, menjadi dosa. Sebagai manusia dibenarkan. Dapat anugerah. Memang tidak masuk akal, saudara. Kenapa orang mau menderita? Kenapa orang mau susah buat orang lain? Inilah karena kasih, itulah kasih. Kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia merelakan, mengaruniakan, mengorbankan anaknya. Firman yang jadi manusia, Yesus anak Allah. Untuk mati, berkorban buat kita. Mari kita menghargai ini. Kita mensyukuri ini sebelum kita akhiri pada kita. Itu adalah iman, kekristenan. Ini adalah inti daripada iman kekristenan. Dan Anda akan diselamatkan, haleluya. Kasih yang terindah, sekali lagi setelah kita tutup doa. Kasih yang terindah. Ingat Yesus, pengorbanannya, haleluya. Hati yang mulia, betapa mulia kasihnya, pengorbanannya. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Mari ngucap syukur sama-sama, saudaraku. Pujian dari hatiku, oh, selalu di setiap waktuku, oh, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari ngucap syukur sama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat penderitaan-Mu yang ku miliki dan ku harga. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu menyelamatkan aku. Engkaulah harta, Engkaulah hartaku, Engkaulah kekayaan, Engkaulah warisanku. Oh, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat karuniamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam ibadah kami ini, kami bersyukur, kami datang untuk bersyukur, boleh mengenal-Mu Tuhan, boleh mengenal apa yang sudah Engkau lakukan juga ya Tuhan. Kami boleh semakin mengenal-Mu, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Allah yang kami kenal, kami jumpai di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana kami dapat menikmati matahari melalui sinarnya, kami juga dapat menikmati Engkau melalui Yesus. Sudah berkorban buat kami. Ucap syukur, kami boleh bersekutu dengan Engkau. Semakin mengenal-Mu lebih lagi. Dan mengenal perbuatan-Mu yang ajaib, yang tidak seperti dunia. Kita jatuh di bawah kuasa dosa, kuasa si jahat. Kau datang untuk memulihkan. Kasih itu dipulihkan, kebenaran itu dipulihkan. Kuasa Allah dipulihkan. Sukacita dan sejahtera Allah dipulihkan untuk dunia ini. Melalui anak-anaknya, melalui umatnya, buat umat Tuhan, umat yang percaya kepada Kristus. Mari sesuai tema kita hari ini, jadikan Kristus sebagai panutan, teladan hidupmu. Penderitaannya menjadi panutan, jadi teladan kita. Melalui penderitaan Kristus kita diselamatkan. Melalui penderitaan Anda, orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang kau kasih, diselamatkan juga. Lalu kehidupanmu. Minggu depan saya akan jelaskan itu lebih jelas. Kenapa kita anak-anak Tuhan juga harus turut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ada maksud dan rencana Tuhan yang untuk keselamatan. Maksud dan rencana Tuhan yang indah. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami rindu semakin lebih lagi mengenal-Mu, lebih lagi mengenal hatimu, pikiranmu, karyamu yang sudah Engkau lakukan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku yang terkasih, sebelum kita tinggalkan tempat ini, angkat tanganmu, angkat wajahmu, pandang Dia. Wajahnya penuh kasih. Bapamu di sorga mengasihimu, begitu besar cintanya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Sinar kemuliaannya menyinari hidupmu. Matanya tertuju kepadamu. Hatinya tertuju kepadamu. Kasihnya ditujukan kepadamu. Terimalah berkat rahmat anugerah yang besar dari Bapamu di sorga. Yang kau terima melalui imanmu kepada Yesus Kristus. Karena Kristus kau menerima anugerah Allah. Dan karena Kristus kau juga menerima rohnya Allah. Roh Allah, Roh Kudus akan menyertai. Bahkan tinggal dalam hidupmu, bersamamu. Menyertaimu bahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya, Immanuel, God be with us. Allah bersama kita. Allah menyertai kita, memberkati kita. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.